ala sehat, sehat ala Rasulullah itu ada 5. Physically ada 5. Yang pertama, perhatikan pernapasan. Makanya yang dihantam oleh COVID-19 apa? Pernapasan, paru-paru. Orang kalau paru-parunya sehat, napasnya akan bagus dia, lancar dia. Makanya kan para ahli itu mengajarkan kalau kamu ingin tahu napasmu sehat, coba tahan 10 detik. Kalau kuat berarti nggak batuk-batuk, berarti apa? Paru-parunya bagus, napasnya bagus. Ya. Nah, barakallahu, apalagi kalau sampai bisa bermenit-menit itu kan, masya Allah. Nah itu kita bisa latih ketika pagi. Ya, makanya subuh itu adalah saat yang sangat segar untuk menghirup udara yang fresh itu. Ya, burung, ayam, bebek, kambing itu keluar di waktu pagi. Mereka berkicau kan segala macam. Makanya kalau bisa kita ambillah napas di waktu pagi. Nabi SAW itu rumahnya berhadapan dengan tamannya Abu Talha. Nabi suka masuk ke situ dan Abu Talha tentu dengan senang hati mempersilakan. Disitulah kemudian Nabi menghirup udara segar. Memang beda ya. Kalau negeri kita ini humidity-nya tinggi, kelembapannya itu tinggi. Kalau di negeri Arab sana kelembapannya itu rendah, kering dia. Ya, makanya banyak orang Arab yang tinggal di Indonesia pulang-pulang bengek dia. Kenapa? Banyak humidity, kelembapannya tinggi. Nah, karena itu harus kita imbangi dengan olahraga, dengan latihan bernafas gitu. Makanya yang pertama, perhatikan napasmu karena itu terkait dengan kesehatan paru-paru ya. Kalau enggak kuat paru-parunya, ya udah akan cepat mengalami kegagalan nanti di pernapasannya. Ujungnya apa? Ngik apa itu? Ngik gitu. Ya kan? Makanya perhatikan pernapasan kita itu. Oke, itu yang pertama. Pola Nabi memperhatikan pernapasan. Yang kedua, saya belum melihat penjelasan para ahli kesehatan kemarin semalam baca itu untuk menekankan kepada pernapasan. Padahal itu sangat urgent itu. Makanya apalagi di daerah-daerah yang polusinya tinggi kan, itu yang bikin orang banyak pernapasannya terganggu. Di Jakarta itu kami dulu sering mengadakan pengobatan gratis untuk masyarakat marginal di Jakarta. Itu 70% penyakitnya ISPA. Yang terkait dengan pernapasan. Makanya itu harus kita eliminir, kita tinggalkan dan hindari dengan melatih pernapasan. Yang kedua, pola Nabi sehat ala Nabi itu memperhatikan pola makan. Ya, memperhatikan pola makan. Nabi itu mengajarkan nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Kami kaum tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Ya, kalaupun makan tidak sampai kekenyangan. Porsinya bagaimana? Nabi mengajarkan fathuluthun lit-ta'am wa thuluthun lit-tanaffus wa thuluthun lisyarab. Nabi mengajarkan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk bernapas, sepertiga untuk minuman. Dan komentar para ahli kesehatan, inilah pola hidup yang sehat. Ya, perhatikan, makan, minum, bernapas seimbang masing-masing sepertiga. Ya, jangan sampai makan dipenuhin perutnya sampai napas pun susah. Ya, satu nampan dihabisi sendiri. Mumpung enak itu. Nah, itu keliru ya. Jadi pola makan ini penting. Kemudian kedua, apa yang dimakan? Ya, jangan sembarangan makan. Ya, makanya di seluruh dunia itu enggak ada kerupuk itu.
Kerupuk itu hanya di Indonesia itu. La isminu wa la yughni min ju', nggak bikin kenyang, nggak bikin lapar juga. Kenapa? Orang Indonesia senang kriuk-kriuknya aja. Padahal kerupuk itu nggak ada gizinya itu kan. Ya, makanya makanlah yang bergizi. Apa itu? Nabi makan utamanya dua, kurma dan air. Itu makanan Nabi itu. Kurma itu apa? Buah-buahan. Ya, buah-buahan yang paling lengkap kandungan vitaminnya itu ya kurma itu. Itu hasil penelitian di Amerika dalam jurnal American Scientist disebutkan tidak ada buah yang mengandung seluruh unsur vitamin seperti apa? Buah kurma. Ya, karena itu jangan lupa itu konsumsi buah kurma. Ya. Jangan juga nyemil-nyemil gini, nyemil-nyemil ini enggak sehat juga nih. Ya, dikit-dikit makan, ngemil. Kadang-kadang kita lihat ibu-ibu itu makannya dikit, tapi ngemilnya banyak, kan? Makanya jangan makan kecil lapar, kalau lapar tidak sampai kekenyangan. Dan kalaupun pola makannya seperti untuk makanan, seperti untuk minuman, seperti untuk bernafas, itu yang paling sehat. Berarti yang kedua apa? Pola makan, ya. Dan jangan lupa mengkonsumsi apa? Banyak air dan kurma. Oke, yang ketiga, pola sehat ala Nabi adalah Nabi banyak gerak. Banyak gerak. Jadi jangan banyak duduk, apalagi termenung-menung, ya nggak jelas, ya. Banyak gerak. Ya. Makanya jangan malas. Kalau kosong rapiin itu. Karpetnya bersihin itu, pel itu di atas tuh. Terus lakukan kegiatan-kegiatan dan itu sehat buat tubuh kita. Makanya orang yang banyak gerak itu pasti sehat tubuhnya dia. Ya, nggak perlu pakai senam juga sudah sehat ya. Kenapa? Banyak gerak. Nabi itu polanya beliau banyak gerak. Ya, ke masjid, ke pasar, ngunjungin jamaah, mimpin dakwah, mimpin perjuangan Nabi Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya sehat. Apa tadi? Yang ketiga, pola gerak, banyak gerak. Yang keempat, Yang keempat, istirahat yang cukup. Ya, kalau seorang dari kita sudah mulai bersin-bersin, tandanya apa itu? Kurang istirahat. Berarti mungkin kurang oksigen di kepalanya atau mungkin terlalu capek tubuhnya sehingga harus istirahat. Timbulnya apa? Flu. Ya, kemudian melek, kemudian badannya nggak enak semua, mulai flu. Itu isyarat dari badan kita kalau harus diistirahatkan. Jangan dipaksa. Ya. Nah, karena itu barakallahu istirahat Nabi itu qailulah. Ya, tidur siang sebentar, bisa 20 menit, 30 menit. Ya, jangan terlalu lama-lama. Itu yang sekarang dipraktekkan sama Jepang. Ya, qailulah. Kan mereka istirahat 1 jam ya. Untuk makan. Itu bisa untuk sholat, untuk makan, untuk rebahan sebentar. Masuk kerja lagi sudah fresh, sudah seger. Ya, qailulah. Nah, malam tidak boleh kemalaman tidurnya. Ya, maka lebih awal lebih bagus dan bangun juga lebih untuk tahajud ya. Ya. Makanya Allah ajarkan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil Qur'an tartila. Tengah malam bangun atau sepertiga atau 2/3. Ya, itu harus kemudian kita biasakan ya. Jadi jangan sepanjang malam cuma tidur aja. Ada bangun minimal salat witir. Ya, jangan sampai kelewatan tuh. Minimal salat witir. Barakallahu itu keberapa? Yang keempat. Yang kelima, sehat ala Nabi itu jangan menahan. Kalau mau buang air jangan ditahan, cepat buang. Ya, air besar maupun air kecil jangan nahan, karena itu tidak sehat
itu akan menyebabkan penyakit. Ya. Makanya kalau perut ini dalam sehari tidak buang, maka berarti ada masalah. Orang bilang apa? Sembelit ya. Ya, kalau perut ini dalam sehari tidak sampai dibuang, ya sampai 2 hari, 3 hari, apalagi 4 hari, berarti ada masalah dengan kesehatan kita itu. Ya, karena itu barakallahu, perhatikan itu, hatta buang airnya pun kalau bisa rutin dan kalau bisa pagi. Ya, itu dirutinkan. Kenapa? Akan menghindarkan banyak faktor penyakit, terutama pusing, ya macam-macam gangguan-gangguan yang lainnya itu. Ya. Nah, termasuk apa? Mengeluarkan darah lewat bekam atau fasdu. Itu sehat. Ya, kalau bekam bisa sebulan sekali, kalau fasdu 3 bulan sekali. Ya, mengeluarkan darah kotor lewat bekam atau lewat fasdu yang keluar dari vena itu. Itu ada ahlinya kan. Kemarin di sini saya sendiri keluar sampai 2 gelas darah kotornya itu. Karena apa? Makanan, minuman yang kita makan, kita konsumsi tidak jarang mengandung unsur kimia. Nah, kimia inilah yang menjadi apa? Nanti jadi penyakit itu. Jadilah itu tumor, jadilah itu kanker, itu dari situ tuh. Ya, makanya kita hindari sebelum terjadi. Buanglah darah kotor itu. Ya, buanglah apa yang ada di perut kalau ada waktunya kan, begitu seterusnya. Jadi itulah sehat ala Nabi SAW, dan oleh karenanya landasan syar'inya kenapa kaum mukminin diajarkan oleh Rasulullah untuk mengikuti para mursalin, para rasul. Lihat surat Al-Mu'minun ayat 51, itu panduannya. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim.